Perkenalkan, nama saya Indah Amleshedo. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang levels of management atau tingkatan manajemen dalam perusahaan. Manajer adalah seseorang yang mampu bekerja sama dengan orang lain dengan cara mengorganisasikan seluruh bentuk kegiatan secara bersama-sama agar bisa merealisasikan tujuan utama perusahaan. Pada umumnya, manajemen memiliki tingkatan, tanggung jawab, dan tugas yang berbeda-beda. Jika dilihat dari tingkatan atau level manajemen, maka akan terbagi lagi menjadi 3 tingkatan manajemen sesuai dengan fungsi dan tugasnya, yaitu top level management, middle level management, dan low level management. Manajemen puncak atau top level management merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada umumnya, top level management ini hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan juga pemikiran. Top level management mempunyai wewenang paling besar di antara tingkatan manajemen lainnya. Tingkat top level management memiliki hak penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak atau top level management adalah GM atau General Manager, CEO atau Chief Executive Officer, dan Presidir atau Presiden Direksi. Ada beberapa peran dan tugas yang harus dilakukan oleh manajemen puncak atau top level management. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan. Manajemen tingkat atas atau top level management ini akan bertugas dalam merumuskan tujuan utama dalam suatu organisasi. Yang kedua, membuat kerangka rencana dan kebijakan. Top level management ini harus membuat kerangka kebijakan dan rencana untuk mencapai tujuan utama perusahaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada mengorganisir seluruh kegiatan dan pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh manajer yang ada di tingkat menengah. Yang keempat, mengumpulkan dan juga mengatur seluruh sumber daya organisasi perusahaan agar bisa melakukan seluruh bentuk kegiatan dalam organisasi. Yang kelima, memiliki tanggung jawab yang penuh atas kelangsungan dan perkembangan organisasi perusahaan. Yang keenam, sebagai penghubung dengan pihak lain dari luar perusahaan, dan lain sebagainya. Manajemen tingkat menengah atau middle level management memiliki posisi tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ditunjuk langsung oleh top level management. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh top level management. Manajemen tingkat menengah atau middle level management ini juga akan memimpin dan mengarahkan seluruh kegiatan manajer yang ada di bawahnya. Mereka akan bertanggung jawab pada seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen tengah atau middle level management adalah kepala departemen atau head of department, manajer cabang, junior executive, dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa tugas dan peran yang harus dilakukan oleh seorang middle level management. Yang pertama, ada merealisasikan seluruh kebijakan yang disusun oleh top level management dan menjelaskannya kepada manajemen yang berada di bawahnya. Artinya, middle level management ini berfungsi sebagai penghubung antara top level management dan low level management. Yang kedua, mengorganisir seluruh kegiatan departemen agar bisa melakukan seluruh rencana dan juga kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, merekrut, menyeleksi, dan menempatkan karyawan yang memang dibutuhkan oleh departemen ataupun unit kerja suatu perusahaan. Yang keempat, memberikan motivasi pada karyawan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi departemennya, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada manajemen lini pertama atau low level management. Low level management ini adalah tingkatan manajemen yang berada paling rendah dalam suatu organisasi perusahaan. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Contoh low level management ini adalah supervisor. Mereka secara langsung dipilih oleh manajemen tingkat menengah. Selain itu, mereka juga menjadi bagian dari manajemen operasional yang terlibat langsung dalam seluruh proses produksi dan bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan berbagai rencana dan tugas yang diberikan oleh manajemen tingkat menengah.
Di sini ada beberapa peran dan tugas yang harus dilakukan oleh seorang low level management. Yang pertama ada mempelajari dan memahami seluruh masalah serta keluh kesah para pekerja operasional sebelum pada akhirnya dilaporkan pada manajemen tingkat menengah atau middle level management. Yang kedua, mampu menjaga kondisi kerja yang baik dan mampu menjaga hubungan kerja yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk para pekerja. Yang keempat, memberikan bantuan pada manajemen tingkat menengah atau middle level management dalam hal merekrut dan menyeleksi calon pekerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kelima, berkomunikasi, mendengarkan saran, dan memberikan motivasi kepada karyawan. Sekian penjelasan mengenai levels of management atau tingkatan manajemen dalam suatu perusahaan. Sekian dan terima kasih.